Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin dimanapun berada, rahimakumullah. Pada hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah untuk bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini. Maka dari itu patutlah kita bersyukur kehadap Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita diberikan kesempatan dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, dalam kaitannya kewajiban berpuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kita sebagai umat muslim di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semua untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, agar supaya kamu bertakwa. Ayat ini menjelaskan bahwasanya kewajiban puasa itu tidak hanya diwajibkan kepada umat Muhammad saja, tetapi juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita, yaitu umat-umat sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Dalam hal berpuasa, maka ada beberapa macam kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Yang pertama, kewajiban puasa itu adalah adanya niat. Niat di sini menurut pendapat Syafi'iyah mengharuskan setiap hari itu dengan satu niat, dan juga ada unsur tabyid atau meletakkan niat pada waktu malam hari. Jadi ketika kita berpuasa Ramadan ataupun puasa-puasa wajib lainnya, maka diberlakukan niat satu hari itu satu niat, dan harus dilaksanakan pada malam hari. Berbeda dengan puasa-puasa sunnah yang memperbolehkan niat di waktu pagi hari sebelum waktu duhur ataupun waktu
tergelincirnya matahari. Lah kemudian yang namanya aktivitas masing-masing orang itu jelas berbeda-beda. Ada yang memang mungkin tersibukkan dengan berbagai macam aktivitas, sehingga kadangkala seringkali dijumpai orang yang tidak sempat melakukan niat pada waktu malam hari. Oleh karenanya, kita sebagai umat Islam yang berasaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita juga bisa menggunakan pendapat imam-imam yang lain. Satu contohnya adalah Imam Malik yang memperbolehkan niat 1 bulan itu dicukupkan pada waktu awal Ramadan saja. Ya, sehingga meskipun kita secara madhab kita mengikuti madhab Syafi'iyah, akan tetapi alangkah lebih baiknya sebagai langkah antisipasi, sebagai jaga-jaga, barangkali di tengah perjalanan kita menjumpai kelupaan di dalam niat. Maka ketika kita sudah niat 1 bulan full pada hari pertama bulan Ramadan dengan mengikuti pendapatnya Imam Malik, maka sewaktu-waktu kita kelupaan niat, maka di situ bisa sah puasa kita. Ataupun di dalam keterangan yang lain, di dalam kitab Fathul Mu'in, kemudian di sarahnya I'anatul Thalibin, di situ juga dijelaskan, seandainya pada saat awal bulan puasa kita belum niat selama 1 bulan, nah kemudian di tengah jalan kok kita kelupaan niat, maka mungkin kita juga bisa mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan niat pada awal siang. Jadi ketika kita bangun tidur, kemudian kok tiba-tiba sudah masuk waktu subuh, otomatis kalau menurut pendapat Imam Syafi'i maka waktu niat itu sudah habis. Akan tetapi bila mana kita mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah, maka masih diperbolehkan kita melakukan niat. Yang penting kita belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Lah, pendapat imam yang lain ini merupakan sebuah solusi apabila kita menjumpai permasalahan-permasalahan, sehingga pendapat imam yang lain ini bisa dijadikan sebuah solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Sebagaimana permasalahan yang dihadapi oleh orang yang melakukan ibadah haji adalah dalam hal masalah wudu. Tentunya orang yang berhaji ketika menjalankan manasik haji, menjalankan tawaf ataupun yang lainnya, ini tidak mungkin bisa menghindari dari persentuhan antara lawan jenis. Secara Syafi'iyah yang membatalkan wudu itu adalah bersentuhan lawan jenis. Tentunya itu akan sangat memberatkan bila mana kita tidak mengikuti pendapat imam yang lain yang memperbolehkan ataupun yang berpendapat bahwasanya bersentuhan kulit lawan jenis ini tidak membatalkan. Sehingga untuk supaya ibadah hajinya, rangkaian manasik hajinya itu berjalan mulus, maka jamaah haji ini juga mengikuti pendapat ulama yang lain yang mengatakan bahwasanya bersentuhan kulit antara lawan jenis itu tidak membatalkan wudu. Hal ini merupakan solusi. Makanya dikatakan bahwasanya perbedaan itu rahmat. Ya ini, jadi ketika kita menemukan sebuah kasus, kemudian kita tidak bisa keluar darinya, maka kita bisa taklid ataupun mengikuti pendapat ulama-ulama yang lain yang memiliki pendapat yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kewajiban yang kedua bagi orang yang berpuasa
itu adalah al-imsak, menjauhi, menghindar dari apa? Dari segala hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Di antaranya adalah makan dan minum, berhubungan suami istri, tentunya makan dan minum secara sengaja, berhubungan suami istri juga secara sengaja, dan juga menghindari dari kesengajaan muntah. Akan tetapi bila mana makan dan minum itu adalah kondisinya kita lupa, karena kebiasaan kita mungkin makan di siang hari, kemudian kita melihat makanan tanpa berpikir panjang langsung kita makan, setelah sudah habis 1 piring atau 2 piring baru kita ingat, Masya Allah, saya sedang puasa, maka itu rezeki bagi kita. Ataupun bagi suami istri yang mungkin memiliki jadwal tetap di luar Ramadan, memiliki jadwal tanding dengan istrinya itu habis subuh, kok tahu-tahu habis subuh melakukan seperti itu, tapi karena lupa, maka itu rezeki. Jadi yang membatalkan puasa itu adalah makan, minum, berhubungan suami istri secara sengaja. Adapun kalau tidak ada unsur kesengajaan ataupun lupa, maka itu tidak membatalkan. Mutah pun demikian. Mutah yang membatalkan itu adalah mutah yang adanya unsur kesengajaan. Ini adalah kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan selama menjalankan ibadah puasa. Lah kemudian selain kita melakukan kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan selama menjalankan puasa, kewajiban ini adalah sebagai syarat agar puasa kita itu dianggap sah. Selain kita menjalankan kewajiban, ada hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Nah, ketika kita sudah batal, maka kita wajib untuk mengqadainya di waktu-waktu yang lain di bulan Ramadan. Salah satu hal-hal yang membatalkan puasa itu adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam jauf ataupun lubang yang ada di dalam tubuh, seperti halnya lubang telinga, lubang hidung, lubang mulut, ataupun jalan dua. Nah, ini segala sesuatu yang masuk ke dalamnya, maka itu bisa membatalkan puasa. Yang menjadi permasalahan, terkadang banyak orang yang bertanya-tanya ketika dalam keadaan mandi, semisal kok tanpa adanya sebuah kesengajaan air masuk ke dalam telinga ataupun masuk ke dalam hidung, apakah itu bisa membatalkan atau tidak? Nah, ketika di situ mandinya itu adalah mandi yang mubah ataupun mandi yang sunnah, masuknya air ke dalam lubang di situ adalah bisa membatalkan ibadah puasa. Berbeda halnya dengan mandi wajib, semisal ada seorang laki-laki ataupun suami istri, seorang laki-laki yang barangkali mimpi basah di siang hari, maka di situ kan wajib mandi. Namun puasanya tidak batal, maka dia wajib mandi. Kemudian dalam mandi wajib itu kan mengharuskan menyalurkan air ataupun meratakan air ke seluruh bagian tubuh. Kok di situ ada bagian air yang masuk ke dalam lubang, maka di situ tidak dipermasalahkan. Ataupun suami istri yang melakukan hubungan di malam hari, akan tetapi melakukan mandi wajibnya itu setelah waktu subuh, itu juga tidak masalah. Jadi tidak diharuskan orang yang melakukan hubungan suami istri di malam hari itu langsung mandi, itu tidak harus. Boleh melakukan mandi itu adalah setelah subuh lah. Bayangkan misalkan berhubungan suami istri habis isya ataupun habis tarawih kemudian disuruh langsung mandi, apalagi waktunya dingin, nah itu kan menyiksa. Bisa nanti dilakukan setelah waktu subuh.
Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa yang lain itu adalah inzalul mani an mubasyaratin, ataupun keluarnya mani disebabkan karena persentuhan kulit, baik dengan orang yang dihalalkan ataupun dengan orang yang tidak dihalalkan. Keluar mani dengan cara sengaja dikeluarkan, baik itu mengeluarkan mani oleh orang yang dihalalkan seperti dengan tangan istri, ataupun dengan tangan yang tidak dihalalkan untuk mengeluarkan mani, yaitu dengan tangan sendiri. Itu kalau ada unsur kesengajaan mengeluarkan mani, maka di situ bisa membatalkan puasa. Hal yang sering ditanyakan oleh teman-teman di luar sana itu adalah bagaimana hukumnya berpuasa, kemudian tidur di siang hari, kemudian mengalami mimpi basah, apakah puasanya tetap sah? Jawabannya adalah tetap sah. Namun di sana diwajibkan untuk mandi sebagai syarat untuk melakukan ibadah sholat dan lain sebagainya. Kemudian hal-hal yang bisa membatalkan puasa yang lain itu adalah haid, kemudian nifas, ataupun murtad. Khusus untuk perempuan, semisal di siang hari kemudian kok mengalami haid, secara otomatis maka puasanya dianggap batal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan puasa secara konsep fikih. Semoga apa yang kita lakukan, puasa kita semua ini betul-betul bisa kita jalankan dengan sempurna sesuai dengan kaidah fikih yang ada, dan semoga kita diberikan kekuatan untuk bisa menghidupkan bulan Ramadan ini dengan berbagai macam kegiatan ibadah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.